Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya hormati dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali masih membahas tentang surat Al-Fatihah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi sudah dijelaskan makna ihdinas shiratal mustaqim. Maknanya adalah, ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk bisa atau selalu berada di jalan yang lurus, yaitu jalan-Mu ya Allah, serta bisa mengikuti jalan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, jalan yang diinginkan itu jalan yang mana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka ya Allah. Ketika kita minta kepada Allah supaya kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang lurus ini adalah jalan yang telah pernah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin, yaitu diantaranya adalah para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka ini adalah sebaik-baiknya teman-teman kita. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu untuk mengetahui sejarahnya mereka. Kenapa? Dikarenakan kita berdoa kepada Allah ketika membaca surat Al-Fatihah, di situ ada ayat yang menyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Sehingga kita mesti berupaya melihat bagaimana sejarahnya para anbiya wal mursalin. Di antaranya kita melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah. Beliau siang malam mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak banyak yang mau mengikuti beliau. Bahkan mereka mengejek beliau, menghinakan beliau atas ajakan beliau untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Nuh. Maka
kita juga orang yang berupaya mengajak orang lain untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita mengetahui para anbiya wal mursalin, mereka ini bersabar ketika mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus bersabar ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raga serta harta bendanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun berupaya menjadi orang-orang yang siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kita serta harta benda kita untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saleh, para salihin, mereka juga telah berupaya untuk menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya Luqman Al-Hakim, rajulun saleh, orang yang saleh. Di antaranya adalah Luqman Al-Hakim memberikan mau'idhah, nasihat kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini orang saleh disebutkan di dalam surat Luqman. Beliau ini adalah orang yang saleh, rajulun saleh. Di sini kita berdoa kepada Allah untuk berjalan di atas jalannya orang-orang yang saleh. Di antaranya adalah Luqman Al-Hakim. Ternyata di antara jalan yang telah ditempuh oleh Luqman Al-Hakim di dalam menasehati anak-anaknya, nasihatnya adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, jangan kalian menyekutukan Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Maka kita, ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, juga dengan nasihat yang dicontohkan oleh orang-orang yang saleh, di antaranya Luqman Al-Hakim. Kita nasihati anak kita, wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Gantungkan hidupmu matimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan, maka kita hendaknya melihat bagaimana jalan yang telah ditempuh oleh mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Tentunya yang seperti ini tidak ada cara yang lain kecuali dengan belajar, atau bahasa kitanya ngaji. Nah, man jama'u bainal ilmi nafi'i wal amali sholihi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Fa innal mun'ama alaihim hum ahlul ilmi wal amal. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, al-mun'am alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat, mereka ini adalah ahlul ilmi wal amal, orang-orang yang betul-betul mempelajari ilmu dan orang-orang yang telah mengamalkan ilmu. Ini orang-orang yang
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka kita juga berusaha menjadi orang yang mempelajari ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ghairil maghdubi alaihim, qala Allah taala ghairil maghdubi alaihim. Kemudian Allah berfirman, selain jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai atas mereka, wahum al-yahudu wa man salaka nahjahum mimman ya'lamul haqqa wa la ya'malu bih. Ya Allah, hindari aku ya Allah untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya orang Yahudi. Apa itu jalannya orang Yahudi? Ya'lamu al-haqqa wa la ya'malu bih. Dia tahu, dia mengilmui tentang kebenaran ini, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Perhatikan baik-baik. Dia tahu, dia membaca hadisnya, dia membaca ayatnya tentang suatu amalan-amalan, tapi dia nggak mau untuk mengamalkan hal tersebut. Ini jalannya orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Nah, padahal kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jagalah aku. Jangan sampai aku berjalan di atas jalannya orang-orang yang telah Engkau murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka. Siapa itu? Mimman ya'lamul haqqa wa la ya'malu bihi, yaitu orang-orang yang mengenal yang namanya al-haq, mengenal kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Waladdallin, dan jauhkan aku ya Allah dari jalannya orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Wahumun nasara, mereka ini adalah orang-orang Nasara. Wa man salaka maslakahum, dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya mereka. Siapa ini? Bagaimana jalannya orang Nasara? Mimman ya'budullaha tabaraka wa ta'ala bi ghairi basiratin wala ilmin, yaitu orang-orang yang senang melakukan praktek ibadah-ibadah kepada Allah tanpa dengan dasar ilmu. Jadi bentuk kesesatan itu ada dua. Dia tahu ilmu, gak mau beramal, ini juga sesat, dimurkai oleh Allah. Yang kedua, amalannya dia banyak, Masya Allah, sregep ibadahnya, tapi dia gak tahu dasar amalan ibadahnya itu. Ada contohnya apa enggak dari Rasul, dia enggak peduli. Yang penting orang lain melakukan, saya ikut melakukan. Ini semuanya sesat. Yang satunya maghdub, dimurkai, yang satunya dhalun. Mereka ini orang-orang yang tersesat. Nah, kita kaum muslimin itu berada di tengah-tengah mereka. Apa itu? Berilmu dan beramal. Yahudi berilmu, tidak beramal. Nasoro beramal, tidak berilmu. Kaum muslimin berilmu dan beramal. Dan ini yang akan menyelamatkan kita semua. Wal maksud at-tahdhiru min ulama'is su'i wa ubadid dolali. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah at-tahdhir, hendaknya kita hati-hati dari para ulama ulama-ulama yang jahat, wa ubadid dolal, dan ahli ibadah yang sesat. Masya Allah, ini Masya Allah. Ya, kalau orang yang nggak terbiasa mengikuti kajian-kajian agama ini kayak panas di telinga ini. Lah, ada orang ahli ibadah kok sesat. Oh, iya kan?
orang keumuman masyarakat. Kalau orang ahli ibadah itu berarti jos, hebat. Nah, kok ini ada orang ahli ibadah sesat? Nah, karena yang namanya ahli ibadah terkadang dia beribadah tanpa dengan ilmu. Mau tahu contohnya? Orang yang ditanya oleh pembunuh 99 orang. Di dalam hadis yang sangat panjang dari Rasulullah SAW, ada orang yang telah membunuh 99 orang. Akhirnya dia tanya kepada seorang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini sergap ibadahnya. Tanya, Syekh atau Pak yang ahli ibadah ini, saya itu telah membunuh 99 orang. Kaget ini. 99 orang kamu bunuh. Satu aja dosa besar. Ini 99 orang. Terus gimana? Kira-kira kalau saya mau tobat, diterima enggak ya tobat saya? Karena dia enggak berilmu, tapi ahli ibadah dia. Akhirnya dia menjawab tanpa dengan ilmu. Gimana mau diterima tobatmu 99 orang ya? Ya, satu aja itu Allah sudah dosanya besar. Kamu enggak bisa diterima tobatmu. Wis langsung bunuh sekalian ini orang. Ya. Daripada saya enggak ada tobat, sekalian aja kamu tak bunuh. Genep sudah 100. Ya. Naam, ini ahli ibadah, tapi dia enggak punya ilmu. Maka ketika dia datang ke seorang ulama, ke orang yang berilmu, maka ulama ini menjelaskan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat. Akhirnya dia bertobat. Bertanya, bagaimana cara tobat saya? Maka orang ini membimbingkan, kamu keluar dari desamu. Karena di desamu itu penjahat semua. Karena dia hidup di satu desa yang memang pekerjaannya membunuh orang, pembunuh semua. Ya. Akhirnya dia disarankan untuk pergi dari desa tersebut. Desamu itu desa yang penduduknya jelek-jelek. Kamu nggak mungkin bisa bertahan di situ, sehingga keluarlah dari situ menuju desa yang lebih baik. Kemudian dia berjalan, di suatu perjalanan dia meninggal dunia. Sampai terakhir ceritanya, insya Allah Anda semua sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, intinya bahwasanya ada orang ahli ibadah tapi dia tidak memiliki ilmu. Nah, sehingga ayat ini ketika kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang diinginkan adalah ya Allah, jauhkanlah aku dari jalannya orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan, yang disebut dengan ulama su, ulama jahat. Dan jauhkan aku ya Allah dari jalannya orang-orang yang beribadah tapi dia tidak mengetahui dasar hukum ibadahnya tersebut. Kama qala Sufyan Ibnu Uyainah, man fasada min ulama'ina kana fihi syubahun minal yahud wa man fasada min ubadina kana fihi syubahun minan nasara. Katanya Sufyan Ibnu Uyainah, barang siapa yang mendapati para ulama kita itu rusak, ya, ulama tapi rusak, artinya dia para ulama tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, fihi syubahun minal yahudi, maka dia itu serupa dengan orang Yahudi. Dan barang siapa yang menjumpai kerusakan daripada ubadina, ahli ibadahnya kita, ya, dari kalangan kaum muslimin, ahli ibadah tapi dia rusak,
Kenapa? Karena banyak ibadah tanpa dengan ilmu, kana fihi syubahun minan nasara, maka ini sama atau serupa dengan orang-orang Nasara. Wa min a'dhami ma yu'inu ala fahmi hadhihi surah, dan di antara perkara yang sangat mendukung, menolong kita untuk bisa memahami surat ini, hadits Abi Hurairah, yaitu hadisnya Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meriwayatkan dari Rabb-nya yang disebut dengan hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala annahu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi masa'ala. Qasamtus sholah, aku membagi sholat, baini wa baina abdi, untukku sebagian dan untuk hambaku sebagian, nisfain, separuh-separuh, setengah-setengah. Diterangkan di sini oleh beliau, as-sholah ay al-fatihah. Perhatikan baik-baik. Di dalam hadits qudsi ini Allah berfirman, qasamtu as-sholah, aku membagi sholat. Maknanya adalah qasamtu al-fatihah, aku membagi al-fatihah. Kenapa kok bisa sholat ditafsirkan dengan al-fatihah? Wasumiyat sholatan li'annahu la sholata liman lam yaqra biha. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya orang yang sholat itu dianggap tidak sah sholatnya. Kapan itu? Lam yaqra bi fatihatil kitab, yang dia tidak membaca al-fatihah. Ya, Allahu Akbar, tiba-tiba dia qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, enggak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena al-fatihah rukun daripada sholat. Naam, sehingga kita berupaya ajarkan al-fatihah kepada anak-anak kita sejak dini, sejak kecil. Kita ajari mereka untuk menghafalkan surat al-fatihah. Nah, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, tatkala hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi. Jadi ketika kita sholat atau ketika kita membaca al-fatihah, ya, khususnya dalam sholat, ketika kita alhamdulillahi rabbil alamin, saat itu kemudian Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Sehingga Masya Allah, kita jangan merasa rugi, ya, ketika kita melakukan sholat, karena kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Apa kita enggak senang? Apa kita enggak berbahagia melakukan amalan, ternyata Allah mengawasi kita dan menjawab ucapan-ucapan kita. Kita loh kalau ngomong sama seseorang kemudian dijawab ucapan kita, senangnya Masya Allah. Kalau kita berbicara dengan orang, kok orang itu diam saja nggak jawab ucapan kita, marahnya luar biasa. Ini orang diajak ngomong, diam saja dia. Ya, nah ini kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kemudian ketika hamba tadi mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, maka Allah menyatakan
Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung-nyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku tadi mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, ternyata hambaku telah meninggikan aku, menghormati aku, mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Maka ini antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala. Untuk hambaku, apa yang dia minta? Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka Allah menyatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan apa saja yang diminta oleh hambaku. Artinya yang diminta oleh hamba mulai dari iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, dia meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ini adalah haknya hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wa makna qasamtu sholah ay qasamtu al-Fatihah. Wa summiyat sholatan li annahu la sholata liman lam yaqra biha li'idhami makanatiha fis sholah. Dinamakan sholat, surat Al-Fatihah disebut dengan as-sholah dikarenakan tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini disebabkan karena kedudukan Al-Fatihah yang sangat agung di dalam sholat. Wa makna qasmiha bainar rabbi wal abdi ay anna thalatha ayatin wa nisf minha lirrabb. Bahwasanya 3 ayat dan setengahnya ini adalah untuk Rabb, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu setengahnya. 3,5. Ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahia awwaluha, dan ini pertamanya, bagian pertamanya dari surat Al-Fatihah. Wa thalatu ayat wa nisfin lil abdi wahia akhiruha. Maka 3 ayat berikutnya dan setengahnya, 3,5 lagi, ini adalah untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini penggalan terakhirnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara para ulama mengambil dalil hadis ini bahwa yang namanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Hadisnya disebutkan qasamtus sholah, aku bagi Al-Fatihah menjadi untukku dan untuk hambaku. Ternyata pertama kali yang disebutkan oleh Allah di sini, fa idza qalal abdu, langsung lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis qudsi ini tidak disebutkan wa idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak boleh memaksakan kepada orang lain, wajib menyatakan bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca keras ketika sholat jahar. Kalau bacanya tidak keras, tidak sah sholatnya, misalkan. Tidak boleh. Dalilnya jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim
dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Al-Fatihah terbagi dua, 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya, dan tidak disebutkan kalimat basmalah. Naam. Fa'awwaluha sana'un 'alallah, dan bagian pertamanya 3,5 ke atas tadi, yang di atas tadi itu sana'un 'alallah, pujian bagi Allah, mulai alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menguasai alam ini, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan dan hari perhitungan, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami semua beribadah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Iyyaka nasta'in, kami minta tolong ya Allah, berarti untuk hamba, bukan Allah yang minta tolong, tapi hamba yang minta tolong kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah. Siapa ini? Hamba. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ini hamba. Ghairil mahdubi alaihim, selain jalannya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Kemudian yang terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam, ini untuk hamba. Wa akhiruha du'aun lil abdi, dan yang terakhirnya adalah doa milik hamba. Wa hiya tusamma ummal Qur'an, dan Al-Fatihah itu disebut juga sebagai Ummul Qur'an, ibunya Al-Qur'an. Naam, kenapa kok disebut Ummul Qur'an? Li'annaha hawat ijmalan ma hawahul Qur'an tafsilan. Dikarenakan pada surat Al-Fatihah itu terkandung secara global semua apa yang terinci di dalam surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Fatihah mencakup isinya, ini yang ada di dalam Al-Fatihah itu cakupannya ini kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surat-surat yang lainnya dengan penjabaran yang rinci. Nah, yang namanya memuji Allah itu seperti apa dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Yang namanya Rabbul Alamin, bahwasannya Allah itu adalah pemelihara seluruh alam, itu seperti apa dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tanah, Allah menciptakan pohon-pepohonan, Allah menciptakan bintang dan lain sebagainya, dirinci dalam ayat-ayat yang lain. Kalau dikembalikan, disimpulkan, ada dalam Al-Fatihah semuanya, semua perkara, sehingga Al-Fatihah disebut dengan Ummul Qur'an. Sehingga kita harus tahu ketika kita menyatakan Ummul Qur'an begitu, kemudian ditanya, loh Ummul Qur'an itu apa sih? Enggak tahu. Yang penting saya diajari untuk mengucapkan Ummul Qur'an, ya. Naam. Kan sering ya diucapkan sama orang-orang dengan Ummil Qur'an, Al-Fatihah misalkan. Ya, tapi ternyata dia enggak paham. Yang diinginkan Ummil Qur'an apa, dia enggak paham. Maka kita harus paham. Walaupun kita bukan orang-orang yang sering mengucapkan bi Ummil Qur'an Al-Fatihah misalkan. Tapi kita memahaminya. Oh, Ummul Qur'an itu maksudnya li'annaha hawat ijmalan ma hawahul Qur'an tafsilan. Maksudnya adalah Al-Qur'an ini mengandung semua makna yang telah terinci. Al-Fatihah ini adalah mengandung semua makna yang terinci pada surat-surat lain yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hiya mali'atun bid-durusi wal ibri. Di dalam Al-Qur'an itu mali'atun, ya, penuh
dengan yang namanya pelajaran-pelajaran dan ibroh yang bisa kita ambil. Naam, wa takriru qawaidid dini atau wa takriri qawaidid dini wa usulil iman. Dan di dalam Al-Fatihah ini juga ada ketetapan-ketetapan tentang kaidah-kaidah agama dan pokok-pokok keimanan ada dalam Al-Fatihah. Wa umuri syariati wal akhlaqi wal adab. Di dalam Al-Fatihah ini juga terkandung perkara-perkara syariat, akhlak, adab. Ila ghairi dzalik, dan yang selain dari itu, mimma hawathu hadhihi suratul azimah, dari apa-apa yang terkandung di dalam surat yang mulia ini. Nah, sehingga Al-Fatihah itu betul-betul surat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun mengagungkan surat Al-Fatihah, tapi bukan kemudian saking mengagungkannya surat Al-Fatihah kemudian kita terapkan dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak. Itu namanya enggak mengagungkan. Justru itu namanya merendahkan. Yang namanya mengagungkan Al-Fatihah itu berarti kita memposisikan surat Al-Fatihah sebagaimana Rasulullah memposisikan surat Al-Fatihah. Ini namanya kita mengagungkan surat Al-Fatihah. Bukan kemudian kita seenaknya sendiri menempatkan pembacaan surat Al-Fatihah dengan seenaknya sendiri dengan alasan, loh kita kan mengagungkan Al-Fatihah. Misalkan tidak. Dan diantaranya yang lainnya Al-Fatihah ini adalah ayatul ruqyah. Ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah. Dengan dalil yang jelas ketika para sahabat meruqyah salah seorang pimpinan suatu kaum yang dia tersengat oleh binatang. Diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah dan ternyata dia sembuh. Maka Rasulullah menyatakan annaha ruqyah. Bahwasanya surat Al-Fatihah memang surat yang digunakan untuk ruqyah. Sehingga ketika kita tersengat sesuatu atau anak kita tersengat sesuatu, bacakan Al-Fatihah. Ada dalilnya. Dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dan ditakrir oleh Rasul. Rasul tidak menyalahkan mereka dan Allah tidak menurunkan ayat untuk menegur perbuatan para sahabat yang meruqyah seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah. Gampang kan? Jadi enggak harus mau ruqyah harus cari kiai sana kemari. Ruqyah dengan Al-Fatihah. Mudah. Hanya terkadang kita karena saking enggak taunya atau minder atau apa-apa seakan kayaknya yang namanya ruqyah ini harus dilakukan oleh orang-orang yang besar misalkan. Tidak. Ada sesuatu pada keluarga kita, bacakan Al-Fatihah. Mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegang mana yang sakit. Ya. Nah, insyaallah tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan dengan ruqyah menggunakan surat Al-Fatihah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah selesai pembahasan surat Al-Fatihah. Walaupun kalau kita mempelajari penjelasan ulama-ulama yang lain mungkin ada yang lebih dari ini. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang terbatas dengan penjelasannya Syekh Abdul Razak Al-Badriin, tidak. Artinya ketika kita membaca penjelasan ulama yang lain, misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah ini misalkan, ya, mungkin di situ kita akan mendapat tambahan-tambahan ilmu berikutnya dari para ulama ini. Ini pentingnya kita mengikuti para ulama, bukan hanya ulama 1-2 saja sudah, kemudian meninggalkan ulama yang lain, tidak. Ya, kita berpegang dengan para ulama yang mereka memang ulama ahlus sunnati wal jamaah yang diakui keilmuannya, keulamaannya oleh para ulama yang lainnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atubu ilallah.
saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan baca ataupun kesalahan penjelasan dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekeliruan-kekeliruan saya dan mudah-mudahan para jamaah memaafkan kesalahan-kesalahan saya, dan saya mohon ada masukan-masukan kalau memang ada kekeliruan-kekeliruan. Kemudian kami mengakhirinya dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.